unit pakai S, ya. Yang kedua units, ini yang penting ya. 1, 2. Limit unit. Kalau mau ditambah boleh, ini tambahan. Kemudian yang tambahan, nih tambahannya apa nih? Kalau nomor 3 nanti disangka itu ya, maksudnya tidak terlalu ini, tapi bisa membantu, sangat membantu pandangan penglihatan kita terhadap gambar. Dan ya, saya pakai dan ya. A, grade limit. Ini habis grade masuk limit. Kemudian B, zoom. Pilih all. Limit kita jawab dengan no. Jadi ya mulailah gambar dengan unit, kemudian limit, masukannya limitnya berapa. Ini unit itu berarti satuan yang penting di situ satuannya. Yang kedua limit itu berarti kita siapkan area kertas gambarnya. Jadi tadi menggambar di atas meja gambar tuh, bukan di atas kertas gambar. Bayangkan ya, masuk kelas lab, kemudian menggambar, disuruh menggambar sama Pak Sugeng, Pak Paulus atau Pak Rudi. Nah, kemudian langsung menggambar di atas meja gambar tanpa meletakkan kertas gambar. Ya, kemudian ini dannya itu maksudnya ini boleh, ini enggak, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau udah paham ya nggak perlu. Bahwa kita kadang-kadang butuh grid, kadang-kadang juga nggak perlu pakai grid. Zoom all itu untuk mempermudah agar kita nggak tertipu dengan penglihatan kita. Kita contoh tadi, nah gini ya. Tadi misalnya tadi coba saya tes dulu. Ini tes ya. Nah, tadi Mas Hanif tadi buat sebuah garis, 4 buah garis ya, terus di close. Kemudian di di pilot, enter. Kemudian masukkan radius, masukkan angka 10, enter. Pilih objek yang ini sama ini. Ketika ini pilotnya udah jadi, cuma kita tidak masukkan unit limit, jadi nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita zoom dia udah jadi 10 ya, 10 kan gede ya. 10 mm lumayan gede ya. Tuh ternyata udah, cuma kena, ini berarti di luar kertas. Nah, kita coba ya. Kenapa harus butuh units. Yo, sama-sama yang belum ya. Jadi mulailah gambar dengan units, enter. Nah, di sini tadi satuannya tadi yang kita buat adalah inci, bukan milimeter. Nah, ini dirubah, ini yang penting nih. Berubah ke dalam milimeter. Ya kalau udah milimeter oke. Precisionnya nanti bisa dirubah berapa angka di belakang koma. Terus ini juga berapa angka di belakang koma. Ini mau proyeksi internasional atau proyeksi Amerika, Inggris atau Eropa ya. Eropa disebut internasional. Ya, dulu belum disahkan orang bilangnya
Eropa. Eropa itu banyak negara ya. Nah, sekarang internasional. Amerika itu cuma 1 negara. Oke, saya pilih Eropa. Perhatikan, precision-nya 0,0000, artinya 4 angka di belakang koma. Implikasinya adalah ketika saya masukkan limit, misalnya ya, limit enter. Nah, di sini 4 angka di belakang koma. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 0,0 0.0000, 0.0000. Ya, gitu ya. Kita coba limit apa tadi, unitnya saya ubah, units. Enter. Precision-nya ganti dengan 0 tanpa angka di belakang koma. Kalau sudah, saya oke. Limits. Enter. Sekarang lebih mudah membacanya. 0,0. 0-nya itu X, 0 pertama X, 0 kedua Y. Sehingga kita tinggal ketik 0,0 atau enter saja karena dia pilihkan mau gak 0,0. Oke ya, saya ulang. Limits. Saya ulang dari awal. Pertama, unit. Oke. Unitnya sudah dipastikan dia milimeter. Kalau sudah oke, baru masuk limits. Limits, enter. 0,0 itu sudah ada ya, 0,0. Tinggal di enter. Specify upper right corner. Kertas yang kita pakai ternyata adalah kertas ukuran 12 kali 9. Kebayang ya, 12 kali 9 itu kecil banget. Milimeter, ini milimeter. Nah, itu kita ganti dengan 4 misalnya berapa? 297,210. Ya, ini kertas sudah ada. Kertasnya udah ada. Ya, tidak kelihatan, belum kelihatan. Gimana cara melihat kertasnya? Kita pakai grid. Grid, enter. Limit, grid itu maksudnya ini nih, yang kotak-kotak ya. Masuk limit, kita jawab dengan no. Tuh, kertasnya kan kecil banget ya. Nih, kertas kita nih. Nah, kertasnya ada di sini. Jadi untuk menghindari, ini kertas nih, area gambar kita. A4, landscape. Sementara gambar kita di luar kertas jauh banget ya. Mana tadi itu? Nah, ini ya. Gambar kita, kertasnya ada di sini, di kelas, di ruang A203 misalnya. Tapi kita menggambarnya di lapangan UI gitu ya, jauh banget ya, harus naik Gojek dulu ke sana. Ya, oke, untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini. Ini juga enak. Nah, setelah itu apa tadi? Unit sudah, limit. Nah, ini dan-nya, grid, limit, no. Zoom all untuk melihat hasil gambar atau area gambar kita. Zoom, enter, all, ini ada all, klik atau A. Nah, dia langsung ke area gambar. Oke, itu tadi ya yang perlu dibiasakan maksudnya. Next tadi ada lagi satu ya, saya lupa itu. Oh ya, sama ya dari Mas Hanif juga. Benar tadi ya. Enter. Fillet bisa digunakan untuk menyatukan ujung garis ini, 2 ujung garis ini. Ya, caranya gimana? Fillet, enter. Radius, klik radiusnya ya. Radiusnya 0. Pilih radius 0. Pilih radius 0. Sama dengan ya, 0-nya di sini nih. 0, enter.
Baru kita pilih objek ini dengan objek ini. Untuk menyatukan dua garis, ujungnya ketemu, gitu ya. Yang penting ujung garis itu membuat sudut. Tadi yang terjadi di Mas Hanif itu adalah garisnya hampir sejajar. Apa yang terjadi kalau garisnya hampir sejajar? Ya, tadi garisnya tuh ada dua garis yang hampir sejajar begini. Enter, terus di fillet. Fillet, enter, masukin radius, tadi radiusnya katanya 10 ya. 10, enter. Nah, terus di fillet, ini dengan ini. Nah, ini karena hampir sejajar. Ya, kita sedikit miringin. Skip. Fillet, enter. Radius. Oh ya, ini agak jauh, dijauhin dulu ya. Kalau ini katanya kalau 10 itu, ya, saya jauhin ke sana lah. Fillet. Radius, enter. 10. Enter. Langsung kita klik ini dengan ini. Hasilnya jauh banget. Jauh banget kenapa? Karena filletnya yang memang jauh. 10-nya di sini. Fillet membentuk angka 10. Ya. Kalau garisnya sejajar, ya, kita punya dua garis sejajar nih. Saya pakai orto ya. Orto ini minggu depan ya. Nah, ini ada dua garis yang sejajar. Ya, langsung saya fillet. Fillet, enter. Langsung pilih. Ini dengan ini. Nah, asik kan? Bisa dibuat. Saya ulang ya. Fillet, enter. Tanpa masukin nilai apa-apa. Tidak usah merubah apa-apa di sini ya. Langsung saja. Pilih ini, tapi ini sejajar. Benar-benar sejajar. Saya pilih multiple lah. Supaya lebih bisa milih langsung beberapa. Iya, dia jadi lobangan gitu ya. Ya, good. Ya, ini tadi limit saya rubah ya dari A4 ke A3. Limits. Enter. Lower left corner, kertas kita lower left corner atau kiri bawah, sudut kiri bawah kertas gambar kita mau disimpan di sini. Ya, kita jawab dengan 0,0. Ini di titik origin 0,0,0. Ya, karena kita masih dua dimensi, kita cukup tulis X dan Y-nya. 0,0. Enter. Terus specify upper right corner, kanan atasnya, saya ganti dari A4 ke A3. 420, ya A3 itu 420 kali, koma ya, koma 297. Ya, tadi 297 kali 210, saya ganti 420, 297. Enter. Nah, kelihatannya dia sekarang lebih besar. Ya, sekarang kita ke materi. Nah, ini kertas kita sudah ada. Untuk memastikan kertasnya saya buat saja line rektang 0,0 enter 420,297 0,0 is ya rektang enter 0,0. Oh, tadi saya isinya komanya titik ya, salah, jangan pakai titik tapi 0,0. Terus 420,297. Ya, supaya supaya membedakan dengan yang lain. Ini nggak perlu diikutin ya, hanya untuk itu saja. Untuk kertasnya. Karena nanti kan kita akan matikan si ortonya.
Ortonya matikan dengan ini. Ya, kertasnya nggak ada. Garis-garisnya nggak ada ya, tapi kita sudah ada di dalam kertas area gambar, kertas gambar kita. Ya. Sekarang kita ke modifikasi, modify. Modify menu. Ya, kita ulang. Saya ambil dari belakang ya. Saya mulai dari belakang nih. Apa nih? Bring to front. Send to back. Bring above object. Send under object. Ini dua ini digunakan di 3 dimensi. Kalau objeknya sudah ada ya, sudah punya ketinggian, kita pindahin ke kita akan paksa menggunakan 2 dimensi. Bagaimana bring above object atau send under object. Yang di bawah khusus teks, kita belum sampai ke sini. Nanti ya, ya minggu depan annotation sama setting. Misalnya saya buat, yang paling mudah saya buat garis-garis. Ya, saya buat segi jajaran genyang misalnya. Close. Saya buat lagi satu. Ini segitiga. Ya. Kemudian saya menggunakan perintah gradient. Gradient. Kalau tadi ada yang lupa ya, lupa dengan perintah rotate ya. Iya boleh diketik R, O gitu ya. Oh ada tuh rotate. Ya. Nah ini saya pakai GR. GR A. Gradient. Nah gradient. Kalau versi ketik. Versi kliknya tadi ada di sini. Gradient. Saya ambil apa? Defaultnya. Gradient yang ini. Dan ini. Kalau sudah, enter. Ya. Coba lagi gradient. Ini dan ya, klik ini sama klik ini. Dua ya. Warnanya saya rubah lah. Warnanya jadi merah. Blue-nya saya ganti dengan merah. Bebas ya, bebas. Yellow-nya saya ganti dengan hijau. Kalau sudah close. Kita lihat ada garis-garis. Dia sejajar nih garis-garisnya. Dan dua gradien ini sejajar. Di atas kertas sejajar. Ya, di atas kertas gambar kita dia sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita sekarang menggunakan bring to front. Mana akan saya pindahin ke front? Ini. Kalau sudah, enter. Nah, dia sekarang ada di depan, di atas ya. Kita yang kedua apa? Bring send ya. Send to back. Yang tadi sudah ada di depan, kita pindahin ke belakang. Send to back. Enter. Dia sekarang ada di belakang. Send to back lagi. Ya, jadi dia sejajar sekarang. Next kita send to back-nya yang ini, send to back. Coba kita lihat ya. Select objek, enter. Bisa dilihat ya. Ketika kita send to back, misalnya send to back atau bring to front, send to back. Kalau mau garis-garisnya pindahin ke belakang, garis-garisnya juga pindahin ke belakang. Enter. Nah, dia pindah ke belakang. Kalau kita cuma ngambil warnanya saja misalnya atau areanya saja, ya saya coba send to back. Dia ada di depan, saya pilih ini, enter.
Garis-garisnya masih ada. Jadi garis-garis dan warna yang gradien ini sebenarnya dua entitas yang berbeda. Sehingga ketika kita mau pindahin dia dengan berikut garis-garisnya, maka kita pilih juga garis-garisnya, send to back. Ya, si gradiennya dipilih, garisnya dipilih. Kalau mau ini juga dipilih juga ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, karena ini kan di luar. Kalau sudah, enter. Nah, dia ke belakang semuanya. Ya, yang ini ada heads. Send heads to back. Yang ini nanti ya, yang teks-teksan ini belum bisa karena kita belum bisa, maksudnya nanti saja. Oh ya, bring above object, send under object. Saya buat sebuah objek. Ya. Supaya bisa jelas gimana nih sebenarnya. Beberapa perintah ini ada di perintah 3 dimensi ya, tapi kita coba supaya perintahnya ada di 2 dimensi. Ini saya coba membuat sebuah spiral. Saya buat spiral ya. Ini klik spiral, helix. Center point-nya di sini. Terus radius dalamnya di sini ya. Radius luarnya sama di titik yang sama. Oh, belum dinyalain ya, udah. Top radiusnya ya. Saya ulang. Helix, ketik helix atau klik boleh. Helix, enter, klik di sini, specify centernya. Saya masukkan angka 4 ya. 5 lah, 5. Ini 5 ya, dari titik pusat ke ini. 5, kemudian top radiusnya juga 5, sama 5 karena saya buat pairnya yang sejajar yang seragam. Next kita buat helix tingginya. Sekarang pertanyaannya, height-nya berapa? Height-nya misalnya berapa? 50 ya. Enter. Ini mudah-mudahan bisa ya, karena tadi sekali lagi perintahnya seharusnya perintah 3 dimensi. Perintah apa tadi? Ini saya putar ya, diputar aja. Pakai orbit, diputar gambarnya, kertas gambarnya kelihatan. Atau klik di sini boleh, ambil sudut ini. Sekali lagi ini perintah-perintah 3 dimensi. Hanya karena ada di sini ya, terpaksa kita gunakan bring above object. Ya. Kemudian saya buat objek di atas. Circle, enter. Di sini, di atas ini nih. Klik. Ada circle di atasnya. Ya. Jadi circle itu di atas kertas gambar. Saya buat sebuah segi 4, rektang. Saya buat segi 4 rektangnya, rektang yang ada di kertas. Rektang ini saya supaya lebih jelas kentara, rektangnya saya kasih gradien. Enter. Oh ini HUD, sorry, bukan gradien. Kalau HUD bisa sebenarnya HUD ya, cuman nggak terlalu jelas. Enter. Ya, ini ya, kalau ini ya tampilannya, ini ada di kertas gambar. Yang ini di luar kertas gambar. Kalau tampak depannya seperti ini. Nggak jelas ya, nggak jelas bahwa dia ada di luar kertas gambar.
Iya, kita kembali ke tampilan tadi. Modify, bring above object. Bring above object. Select object, saya pilih objek ini dengan ini. Enter. Mana? Enter. Bring above object. Ya, ulang lagi ya. Ini mana above object. Enter. Enter. Ya, ini enggak langsung pindah ya. Nah, harusnya pindah ke atas ini ya kalau di 3 dimensi harusnya. Ya, kalau di 3 dimensi buatnya delete ya, kita delete. Itu nanti aja ya di 3 dimensi. Ini masih ya, nanti saja di 3 dimensi ya. Nanti ininya takut kebanyakan materi yang akan datang gitu. Next. Itu saja dulu ya untuk bring ini. Sekali lagi ini bermain di 3 dimensi. Ini send HUD to back. Kalau HUD juga bisa ya. HUD itu arsir. HUD arsiran. Arsirannya saya ganti dengan ini. Diameternya 10. Diameter jarak antara arsiran 10. Close ya. HUD-nya dipindahkan. Modify. HUD to back. Ya, ini arsirannya. Oh iya, ini nggak ikut. Move ke sana. Bring heads to back. Send heads to back. Heads yang ini, enter. Saya send ke belakang. Ya, modify. Send heads to back. Tiga heads objek send to back. Jadi objek-objek ini dipindahin ke belakang ya, ke belakang dari garis-garis ini. Dia sudah ada di belakang. Ya, di belakangnya si si gradien. Iya, cuma memang nggak jelas kentaranya karena HUDs itu yang pasti dia ada di belakangnya. Nggak terlalu kentara ininya tampilannya karena HUDs itu potongan, lebih ke potongan, bukan gambar, bukan tampilannya. Next kita ke overkill. Overkill ini untuk menghapus objek-objek yang duplikat, double ya. Misalnya ini juga sama ya untuk perintah 3 dimensi ini ya, overkill aslinya ya. Yaitu untuk merubah 2 dimensi ke 3 dimensi. Kadang-kadang kita tidak bisa merubah 2 dimensi ke 3 dimensi karena ada garis yang double. Contohnya begini, saya buat sebuah saya buat beberapa garis ya, yang rencananya akan saya dijadikan 3 dimensi gitu ya. Iya, berapa garis ya. Tapi garis ini nggak sengaja saya doublein, jadi ada beberapa garis yang double gitu ya.
Saya close, enter. Ya. Kemudian kita mau agar yang double itu terhapus. Agar yang tampil double itu terhapus. Ya, kita pakai overkill. Kita tes dulu ya. Di sini ada double ternyata, di sini ada double juga ya. Itu ya, ada double. Ya, ada garis-garis yang numpuk. Overkill. Select object to overkill. Kalau sudah, enter. Kalau sudah, oke. Sekarang garis ini tidak lagi bertumpuk, sudah sendirian sekarang. Nah, tadi awalnya dia double ya. Awalnya dia double, ini enggak. Ini daripada kita nyari-nyari double-doublenya gitu ya, yang mana double, yang mana enggak gitu ya. Kita bisa hapus dengan overkill. Mungkin kalau double-double ini bisa dilihat ya, bisa kelihatan. Ini double ternyata, dan seterusnya ya. Kadang-kadang yang repot itu kalau double-nya dengan titik. Ya, double dengan titik. Titiknya ada di sini ya. Kita mau rubah di ini jadi 3 dimensi nggak bisa. Kenapa? Ada titik di sini, ada poin. Ya, ada poin di sini. Salah klik. Nah, cukup dengan ya. Cukup dengan overkill. Enter. Enter. Oke aja saja. Sekarang sudah tidak double lagi dan sudah tidak ada lagi. Oh, masih ada di sini titiknya. Nah, caranya kalau masih ada, kita coba overkill lagi. Select object. Enter. Kasih tanda check, ignore polyline segment width, do not break polyline. Ya, kita coba tidak kasih tanda check. Ya, masih ada titiknya, overkill, enter. Color, line type, line width, material, ya material, atau kasih cek semuanya ya. Thickness, transparan, float ya. Kurang tahu mana yang oke. Ya, masih ada ternyata ya. Ini titiknya nggak nyatu nih mungkin. Ya. Nah, ini dilihat saja lah. Apa namanya? Kalau dia berbeda warna, itu nggak bisa di overkill. Ini berbeda warna ya, hitam dan merah. Bentar, saya terus overkill, double ya, ada hitam dan merah. Hitamnya di atas berarti nih, karena merahnya lebih, hitamnya lebih dominan. Saya coba overkill, enter, select object, enter, saya pilih ini. Ya, pilih semua. Overkill, enter, select object, pilih semua, enter, masuk ke sini. Ignore object property, kita tanda color-nya tidak dikasih tanda cek. Kalau saya okein, dia masih ada. Ya, masih ada warna hitamnya. Hitam dan merah masih numpuk. Kenapa? Dia berbeda properties.
Saya coba overkill lagi. Select objek, semuanya, enter. Kemudian colornya saya kasih tanda cek. Yang berbeda color, dihapus yang bagian apa terakhir dibuat. Kalau sudah oke. Iya, ini masih iya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak ini ya. Duplikat segmen, enter. Color ya, color, thickness dan lain-lain. Oke. Nah, kelihatan ya. Sekarang dia tidak lagi numpuk dengan warna tidak ada penumpukan garis lagi. Ya, itu tentang overkill. Next kita ke copy next object. Ini juga belum bisa sekarang ya, karena next object ini nanti ke blok. Nanti ketika kita belajar blok, baru kita masukkan objek ke dalam blok, masukkan gambar ke dalam blok. Nanti kalau kita buat berapa blok itu, misalnya kita gambar ini ya, gambar apa? Gambar hotel. Hotel, pintunya banyak. Kita nggak perlu menggambar pintu setiap kamar. Kita cukup menggambar pintu itu sekali saja, kemudian kita blok. Ya, kita blok nanti dia tersimpan. Kapan-kapan kita bisa cari, kita bisa ambil blok itu. Beda dengan copy window ya, kopinya si window. Kalau copy itu ketika kita copy yang lain, kopian yang lama itu hilang gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Ini kita buat blok. Nanti kita tinggalin dulu. Next, reverse. Reverse itu hitungan membuat apa? Sebuah beberapa garis. Ya, saya buatnya dari bawah sini naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, close. Ya. Kalau kita reverse nanti satunya bukan di sini, tapi satunya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk jelasnya reverse ini kita pakai pedit. Saya pakai pedit ya, pedit. Kalau pedit itu dia pakainya bukan garis tapi polyline yang lebih mudah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Saya pakai pedit, nanti kita ke pedit juga. Pedit, enter. Pilih ini, enter. Nah, enternya kebanyakan. Pedit. Ya. Di sini ada reverse. Reverse itu begini. Reverse ya. Saya reverse. Kemudian saya coba edit vertex misalnya. Ini vertex pertama. Karena sudah saya reverse, dia nanti ke bawah. Next. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya reverse lagi, reverse, dia nanti edit vertex, hitungannya ke atas sekarang ya. Ya bisa paham pengaruh dari reverse. Lihat ya, saya coba next. Nah, exit dulu. Saya coba edit vertex, hitungannya ini 1, next, 2, next, 3, next, 4, dan seterusnya. Exit. Saya escape ya. Kemudian saya pakai reverse saya yang di luar pedit. Select objek, enter.
Nah, object direction has been reversed. Sekarang saya coba edit lagi. Enter. Dia kebanyakan enter lagi. Enter. Kemudian edit vertex ya. Kita lihat next. Sekarang dia ke bawah. Di reverse, dibalik ya. Fungsi reverse itu proses pembuatannya yang mana nomor 1, nomor 2 dan seterusnya kita rubah jadi yang belakang duluan baru yang terakhir gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini nanti kita lihat fungsinya di Pedit ya, ini di Pedit. Oh ya, saya izin sebentar mau ke belakang. Ya, sebentar mau buang air kecil. Baik, Pak. Baik, kita lanjut. Copy next. Reverse nanti lebih jelasnya di Pedit ya. Tadi penjelasan tanpa pengaruh ya. Pengaruhnya sudah ada, maksudnya tidak terlihat, pengaruhnya tidak terlihat. Next kita ke join. Kemarin kita menggabungkan beberapa garis menjadi satu dengan menggunakan region. Menggunakan join juga bisa. Ya, saya buat line. Ya, saya buat garis terus di close. Ini masing-masing garisnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian saya join, enter. Select objek, kita pilih satu saja, yang mana yang akan dijadikan acuan, saya klik ini. Terus dia tanya nih, select object to join. Ya, saya ulang ya. Join, enter. Select source object or multiple object to join at once. Saya pilih semuanya.
Enter. Sekarang dia sudah ke join. Ya, cuma bedanya kalau region dia jadinya tidak bisa berubah bentuknya, kalau join bisa berubah. Hanya join itu merubah beberapa line menjadi polyline. Ya, coba saya buat lagi garis ya, beberapa garis seperti ini. Nah, yang nggak tertutup. Ini kalau di region nggak bisa. Region nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tertutup. Bisa nanti dia akan menutup. Kita lihat apakah dia akan menutup atau tidak. Enter. Lihat, tidak bisa disatukan. Ini cara menyatukannya dengan menggunakan join. Enter. Enter. Sekarang dia sudah jadi satu. Bedanya kalau region adalah area, kalau join adalah garis-garis saja. Jadi cuma pinggirannya saja yang menyatu. Di dalamnya tetap kopong. Kalau region, di dalamnya sudah ada isi, tidak kopong lagi. Itu join. Next kita ke break. Kita break dulu, baru ke break at point. Ada yang tidak disukai dari perintah break adalah klikan pertama langsung motong. Break. Saya pilih ini, padahal saya baru memilih. Tapi dia sudah langsung memotong gitu ya. Terus ini repotnya kita nggak bisa tidak bisa presisikan break. Saya motongnya mau di atas sini pas di ujung ya. Saya paksa dengan in. Nah, baru bisa in, baru potongnya berapa ke sana. Ya, dan seterusnya. Itu break. Nah, kemudian kalau kalau break at point, kita bisa memotong tanpa mengurangi. Break at point, draw, modify break at point. Mana yang akan saya break? Saya pilih nih. Pada titik mana? Saya pilih garisnya yang melewati garis ini. Sekarang kita lihat dia sudah jadi dua bagian persis di ujung garis ya. Oh, nggak persis ternyata. Untuk mempersiskannya, ini sudah ya, tapi ternyata nggak persis. Untuk mempersiskannya, membuat dia presisi, modify, break at point. Kita pilih ini ke intersection-nya. Ya. Select object mana akan saya break? Ini ya, saya break. Ketemu tanda silang, klik. Nah, kalau yang ini baru dia presisi. Persis di garis. Kalau yang tadi itu dia ngambil nilai X-nya. Nilai X. Itu break at point. Break dan break at point. Jadi kalau nge-break, break ini, terus saya ambil hanya untuk membuat lubang saja ya, dari sini ke sini. Oke, itu break. Kalau break pada sebuah titik, dia adalah memotong sebuah garis ke titik yang pas. Ini yang saya potong, pilih dulu ya, pilih yang mana dipotong, saya klik ini. Supaya pas di titik, bukan garis ini yang ke break, tapi garis yang kita pilih. Terus kita pastikan intersection. Nah, sekarang kita sudah lihat dia kepotong. Tadinya jadi satu.
Ya, itu break at point. Nanti bermanfaat untuk kalau trim itu hilang sebagian, kalau ini tanpa menghilangkan sebagian. Kalau tanpa menghilangkan garis. Kalau untuk break at point. Next, align. 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 Align ya, align. Align itu menyatukan sebuah titik yang sejajar ke arah titik berikutnya. Menyatukan sebuah titik yang sejajar dengan titik berikutnya. Nah, kalau kamu bingung dengan penjelasan saya, kita praktekin saja. Penjelasan kadang-kadang membingungkan, kalau dipraktekin baru paham ya. Ini saya close. Ada 2 buah segitiga ya. Ini saya pakai. Segi 4, sorry. Saya pakai tadi line. Line, mana yang saya pindahin, saya pilih objek ini semuanya. Enter. Titik ujung garis ini saya akan pindahkan ke ujung garis ini. Ujung garis ini akan sejajar dengan ujung garis ini. Ya. Sekarang arah yang berikutnya, arah garis ketiga itu kemana? Misalnya ini arahnya nanti ke atas sana, saya klik ke sana. Ya, dia jadi satu seperti ini. Oke, kalau bingung saya buat yang dua benda yang agak dekat. Ini enter. Saya buat yang satu lebih kecil. Ya, satu lebih kecil ya. Ya. Align. Mana yang akan saya pindahkan? Ini. Ya. Kalau sudah enter, titik di sini akan ketemu dengan titik yang ini. Titik yang kedua ini ketemu dengan titik kedua yang ini. Sekarang titik yang ini nanti arahnya ke bawah, ke bawahin. Nah, dia jadi ke bawah. Saya undo. Ya. Ulang. Align. Pilih. Enter. Titik ini ketemu dengan titik ini. Titik ini ketemu dengan titik ini. Titik yang atas ini akan ke atas. Dia larinya ke atas. Ya, paham ya? Undo lagi. Saya ulang dari awal. Align. Pilih semua garis itu. Titik yang ini sekarang ketemu dengan titik ini. Titik yang ini ketemu dengan titik yang ini. Tapi titik ketiganya ini akan ada di arah ke kiri. Saya ke kiriin. Nah, dia akan ke kiri. Undo lagi. Align. Enter. Ini akan ke sini. Ini ke bagian sini. Titik berikutnya yang ketiga, kita pilih misalnya ini, larinya ke kanan. Dia lari ke kanan gitu ya. Saya undo lagi, ada satu lagi ya, ada satu. Modify. Select objek, saya pilih ini semua. Enter, perhatikan nih, yang satu lebih menarik lagi. Garis ini akan sejajar ke sini. Garis ini akan disejajarkan ke sini. Tapi garis ketiganya saya langsung pilih continue. Continue dengan cara enter. Enter.
Nah, scale object based on alignment. Ini kita jawab dengan yes. Jadinya dia yang tadi kita mau ketemuin, jadinya sama panjangnya. Ya, skalanya sama. Saya ulang, align, unduh. Ya, dicoba aja yang lainnya, nanti kelamaan. Next, kita ke mana nih? Edit array. Karena namanya edit array, berarti harus ada array dulu. Edit array, array mana yang saya ini kan? Misalnya saya punya sebuah lingkaran yang memakai topi. Ada di array dulu ya, sebelum diedit harus ada dulu. Mau apa yang diedit kalau tidak ada alat yang dieditnya? Array ini. Enter. Ya. Arahnya ke dalam. Ya, ditambah 1. Kalau sudah close. Ya, arraynya. Kemudian saya pilih apa? Modify, edit array. Select array. Kenapa ini nggak bisa di edit? Karena dia bukan array. Dia hasil array tapi tidak jadi satu. Untuk bisa digunakan edit array, kita harus array. Pilih semuanya, enter. Jangan lupa pastikan associate-nya aktif. Kalau associate-nya nggak aktif, artinya dia tidak associate, tidak jadi satu ya. Tidak bisa diedit. Bukan sebagai array lagi. Associate-nya saya aktifkan. Oh, sudah oke. Bedanya dengan yang tadi, dia sekarang jadi satu. Ya. Kemudian saya pakai edit array. Beda. Edit array. Saya pilih objek ini. Nah, dia jadi metodenya yang dipakai adalah metode ketik. Ya, silakan yang suka dengan metode ketik diteruskan. Misalnya row-nya saya rubah menjadi berapa? Dari 3 menjadi 4. Ya, terus distance-nya berapa? Dari 50 menjadi 40. Increment elevation-nya 0. Ya, naik ke atas dia 40 ya. Row-nya berapa? Row-nya dari 4 kita jadikan 5. 3 ya, jadikan 3. Enter. Distance-nya berapa? Distance-nya minus 40. Ke bawah. Oke ya. Saya skip. Yang disukai mahasiswa adalah cara mengedit. Ini tidak disukai oleh mahasiswa. Ya. Yang disukai adalah cara mengeditnya dengan klik kanan klik dua cepat. Klik dengan cepat. Klik. Iya, jatuhnya ke ini. Kenapa disukai mahasiswa? Lebih jelas. Nah, kolomnya berapa? Kolomnya tadi berapa? Saya ganti dengan 3 ya. Terus apa tuh? Jaraknya berapa? Jaraknya jadi 30 dan seterusnya. Itu untuk edit array. Jadi cara mengedit array. Ada lagi yang cara ketiga, ngeditnya pakai ya. Ya cuma ini per kolom, per row, per level ya. Misalnya kamu mau mengubah kolomnya menjadi 5. Ya, itu cara ngedit. Kalau yang diedit sebagian perintah. Ya, pilih klik kanan mouse-nya apa yang mau diedit, array gitu ya.
bisa langsung pilih edit array. Next kita ke edit array, ini apa namanya, edit heads. Ini sama ya, arsiran. Jadi kita harus punya head dulu. Harus ada yang diarsir. Heads dengan perintah heads. Enter. Ini yang saya arsir. Mana polanya? Saya klik yang ini. Ya, kemudian dari 10 saya ganti jadi 40. Terus bagian mana yang boleh diarsir? Nah, ini dengan ini. Dengan bagian ini nih. Kalau sudah, oke. Edit heads. Pilih heads, mana yang mau diedit, saya klik ini. Iya, dia jatuhnya ke hanging menu. Ini namanya hanging menu. Misalnya remove boundary, saya klik ini. Yang ini tidak ikut ke remove boundary. Boundary kayaknya nggak bisa di remove ya. Karena ini terpisah-pisah. Add pick point. Add pick point, saya klik, saya tambah ini sekarang yang di preview. Escape. Atau hasilannya, warnanya misalnya warnanya kita rubah ya, jadi warna merah. Preview, jadi warna merah ya. Escape, jangan di enter, kalau enter Anda setuju. Oke, jadi sekarang jadi warna merah. Nah, sekali lagi yang disukai mahasiswa adalah dengan mengklik 2 kali dengan cepat. Klik-klik. Sama ya. Ini tadi isinya sama dengan yang tadi, cuma ini metodenya adalah shortcut. Yang tadi metodenya adalah hanging menu, menu gantung. Ya, kalau ini saya pilih, baru pilih edit heads, jatuhnya menu gantung. Tinggal pilih mana yang Anda sukai, hanging menu ini atau model ribbon menu yang ada shortcut-shortcutnya. Ya. Polanya mau diganti silakan. Nah, polanya jadi ANSI, jadi clay, preview, dia rubah menjadi clay. Escape ya. Keluar dari preview tadi, kalau sudah enter. Next kita ke edit spline. Edit spline. Berarti harus ada spline-nya dulu. Spline-nya kita gambar, spline, ini ya. Bentar. Buat lagi spline. 2 spline ya. Enter. Buat lagi 1 lagi spline. Enter. Ini ada 2 ya. 1, 2. Ada 2 spline. Saya klik apa tadi? Edit spline. Select spline, saya pilih ini, langsung masuk ke perintah-perintah. Spline ini mau diapain? Ya, mau di convert to polyline? Mau berapa kali konvertan? Saya pilih 2. Maksudnya
Satu kali putaran, satu kali lengkungan, dia dibagi berapa polyline? Saya pilih 2, 2 enter. Iya, kita lihat sekarang. Ini ya, 1, 2. Ini ada 2 kali, 1, 2. 1, 2. Maksudnya 2 ke kiri, 2 ke kanan. Dia tidak lagi jadi spline, jadi polyline. Ya, saya undo. Kalau merubah jadi spline lagi, masuk ke polyline. Karena dia sudah jadi polyline. Saya undo saja. Saya undo. Dia kembali jadi spline. Pilih spline yang akan delete. Klik ini. Di close. Close itu yang ini balik ke sini. Yang terakhir menuju ke 1. Lihat aja caranya. Ya, langsung close dia. Unduhnya di sini saja, undo. Saya pilih sekarang apa nih? Join, klik. Mau di join dengan yang mana? Saya pilih join dengan ini, Enter. Ya, kita lihat sekarang. Dia sudah jadi satu dengan yang bawah, tapi nggak dengan yang di atas. Kenapa? Memang tidak bisa di join karena dia memang terpisah. Ya, mana lagi? Expand. Klik ini. Edit vertex. Ya. Vertex ini ya 1, 2, 3. Ini yang siapa? Nah, lengkungannya 1 vertex ya. Tambahin. Mana mau ditambah vertexnya? Saya mau tambah di sini vertexnya. Nah, dia jadi agak ngelengkung. Ini saya tambah vertex lagi. Saya tambah vertex di sini. Ya, kalau sudah, enter. Oke. Exit, edit vertex ya. Terus satu lagi, mungkin mau di mana nih? Mau di close. Oh, ini close, dia langsung ketutup. Ya, kalau sudah, exit. Dan seterusnya. Jadi itu mengedit polyline. Sekali lagi, mahasiswa lebih suka kalau ngedit polyline langsung diklik 2 kali. Iya, sama ya. Sama perintahnya, Mas. Jadi boleh pakai klik di sini, boleh klik 2 kali dengan cepat. Next, kita ke edit polyline. Kalau tadi edit spline, sekarang edit polyline. Berarti harus ada polyline-nya dulu. Ya, ingat ya, saya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya nggak close, saya langsung ke sini. Klik. Baru di enter. Edit polyline. Select polyline, klik ini. Terus polyline-nya saya mau jadikan spline, klik ini. Nah, dia jadi spline. Bisa diunduh, jangan takut. Dari polyline saya rubah menjadi lengkungan yang lebih mulus lagi, kita ganti dengan fit. Ya, beda spline, beda fit. Kalau spline itu masih ada lekukan, masih ada tajaman gitu. Kalau fit dia benar-benar fit. Saya undo, balik lagi ya. Edit vertex tadi ya udah dicoba ya vertexnya. Next ya. Previous jadi previous. Exit. Saya refresh sekarang, edit vertex. Kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah, next. Ya, exit. Ya. Saya coba vertex, edit vertex sudah tadi ya, edit vertex. Edit vertex.
Mulai dari vertex kedua, next. Saya break. Dari vertex pertama ke vertex ketiga. Set klik go, dia kepotong, ke break. Dan seterusnya ya. Exit ya. Kalau mau di close, tinggal di close. Close-nya balik ke sini ya. Close-nya ke titik 1 ke kalau salah tinggal di undo. Ya. Next saya coba edit vertex. Next ke situ. Terus saya insert. Iya, location vertex saya ke sini. Kalau sudah exit. Dan enter. Kalau sudah terakhir di enter ya. Balik lagi ya. Nanti dicoba-coba. Nah, yang menarik di di polyline ini juga bisa digunakan untuk melakukan join beberapa garis yang aslinya bukan polyline. Close ya. Ini bukan garis, ini bukan polyline tapi garis line ya. Saya coba polyline. Ini sama dengan join, karena memang perintahnya juga join. Polyline, select object, select polyline, saya klik di sini. Nah, ini yang menariknya adalah, dia nanya ini, do you want to turn it into one? Apakah Anda hendak menyatukannya, gitu ya, ke dalam sebuah menjadi satu? Apakah Anda hendak menyatukannya menjadi satu? Kita jawab dengan yes, nggak ada jawaban lain ya. Nggak ada no, nggak ada, adanya yes. Nah, kita pilih join. Select object, kita pilih aja semua. Enter. Enter. Sekarang dia jadi satu. Yang tadi dibuat dengan garis-garis menjadi satu. Boleh pakai join ini, tadi ya. Boleh pakai join yang ini. Boleh melalui pedit. Boleh pakai replace yang berdiri sendiri. Boleh pakai replace yang melalui pedit. Jadi ada dua yang dikeluarin dari pedit nih. Karena bandel ya. Next kita ke lengthen. Lengthen. Saya punya sebuah garis, ya, sebuah garis saya tambah satu lagi ya, 2 buah garis. Oh ya, garisnya ini sebaiknya ada ukurannya ya. Line, klik di sini, saya masukkan angka 10. Nah, 10 kurangnya 50 lah, 50. Oke, ntar. Ini 50 panjangnya. Dan yang satu lagi panjangnya sama. 25. Panjang satu ini 25. Enter. Yang atas 50, yang bawah 25. Lengthen. Enter. Select object to measure. Kalau saya pilih ini cuma mau diukur doang. Select object untuk diukur. Select object, an object to measure. Panjangnya katanya 50. Benar ya, di sini ada angka 50. Pertanyaannya masih select object to measure. Saya pilih yang bawah sekarang. Sekarang dia bilang panjangnya 25. Jadi defaultnya ini select an object to measure hanya untuk mengetahui berapa ukuran objek tersebut. Sekarang kita ke opsi. Opsinya delta. Delta untuk nambahin. Ini tadi 100, ini ini 50, ini tadi 25. Delta. Mau ditambah berapa panjangnya? Saya mau tambah 10. Ya, coba lihat. Ini saya tambah 10. Ke kiri 10 ke kiri, 10 ke kanan. Ini juga saya tambahin 10 ke kiri, 10 ke kanan. Ya, kalau sudah enter. Kita coba lengthen. Ini sekarang ukurannya berapa? 45. Karena tadi 25 ditambah 10 ke kanan, 10 ke kiri.
Ini tadi sekarang berapa ukurannya? Jadi 70. Dari 50 tambah 10 ke kiri, 10 ke kanan, 70. Next kita persen. Persen harus di atas 100. Atau di bawah 100. Jangan 100. Kalau 100, nggak ada pengaruhnya. Ini persen nggak bisa ya. Persen saya kasih 200. 200%. Garis ini akan naik sebesar 200%. 2 kali lipat berarti ya? 2 kali lipat ya. Yang ini 2 kali lipat. Yang ini 2 kali lipat dari yang awal ya. Ini 2 kali lipat dari yang awal. Ini juga sama, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Arahnya tergantung ujung. Ujung di sini arah ke kiri, ujung sana arah ke kanan. Oke. Kalau sudah saya unduh dulu, garisnya masih dipakai. Len. Total. Total ini berarti nanti panjang totalnya berapa? Total. Ya, len ya. Kita lihat ini tadi panjangnya berapa? 70. Ini 70, yang ini 45. Saya rubah jadi total. Totalnya ganti 150. Enter. Ya, sekarang ini saya klik. Saya klik lagi, nggak mau lagi. Kenapa? Karena totalnya yang ditanya. Ini saya klik ke kanan atau ke kiri. Saya pilih yang ke kanan. Ya. Kalau sudah, enter. Kita lihat ini sekarang ukurannya 150, ini juga 150. Jadi total itu ukuran keseluruhan. Yang terakhir adalah dynamic. Dynamic itu bebas, dipotong sampai mana, sampai sini aja lah. Ini akan saya perpanjang sampai di sini. Tapi diperpendek ke sini, gitu ya. Ini juga saya perpanjang sampai ke kanan, diperpendek sampai ke sini, dan seterusnya. Dynamic. Iya, tadi lengthen, ini apa nih? Change space. Ini kalau kita nanti belajar space ya. Nah, space, tapi enggak, sekarang kita coba ya. Kalau kita buat mana nih gambar ini ya, gambarnya. Saya buat dulu sebuah lingkaran. Ya, sama tanda sama dengan. Ya. Kemudian saya klik layout. Ini gambar saya. Yang kalau saya print, dia jadinya seperti ini. Layout itu diambil dari tampilan. Tampilan semuanya, layout. Ya. Next, kalau saya kasih tanda kalau saya tambahin lingkaran dalam sini, apa yang terjadi dengan model saya? Tidak ada lingkaran. Ya, dari model ini saya buat layout kedua. Ini layout kedua. Ini layout pertama, layout kedua. Ya. Kemudian saya rubah nih dari paper ke model kembali. Saya buat sebuah lingkaran. Kita lihat modelnya, ada lingkarannya. Modelnya saya ganti dengan paper. Saya buat lingkaran, di modelnya tidak ada lingkaran. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan modify change space. Ya. Change space. Perhatikan dulu ya sebelum kita ke change space. Di model ada 2 buah lingkaran. Di layout ada 3 buah lingkaran. Kemudian ini berarti nggak ada di model. Saya coba. Ini saya pindahkan ke model, enter. Nah, sekarang kita lihat, sekarang sudah ada 3, di layout sudah ada 3. Jadi memindahkan objek yang ada di space, di mana tadi? Di paper, ke model. Iya, next kita ke
Set by layer ini belum ada ya, belum bisa karena layernya banyak banget ya, bahan-bahan layer banyak sekali. Jadi kita belum bisa menggunakan. Ya, layer. Nanti kita belajar ini dulu. Layer. Baru kita pakai perintah set by layer. Ini layer ya. Baru kita bisa menggunakan perintah set to by layer. Ini offset itu nggak harus segi 4 ya, nggak harus garis, bisa saja offset stroke, kita pilih ini, offset ke dalam misalnya 5, ya ini 5, ya, jadi offset bisa lingkaran. Offset juga bisa garis, ini 9, di offset 9. Kalau polyline gimana? Saya punya polyline, enter, kemudian saya offset, enter, 9, jadi offsetnya seperti ini. Ya, kalau mau buat track balapan pakai offset. Gambarnya menggunakan polyline. Ya, tadi juga sudah diberitahu tentang apa nih? Explode. Explode itu yang kebalikan dari join. Kalau join itu menyatukan beberapa garis menjadi satu polyline. Kalau explode merubah polyline menjadi beberapa garis. Explode. Enter. Ketika kita pilih sekarang dia sudah masing-masing. Beda dengan ini. Ya, itu saja. Pas jam 10 ya. Materi dari saya. Ada pertanyaan?